Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Irji Irlian Sandi yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dan tentunya akan memberikan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya di Liputan Pendidikan. Berita utama, pemirsa, salah satu sekolah di Kota Mataram bikin tercengang. Pasalnya SDN 28 Cakranegara memiliki prestasi yang cukup banyak, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Berikut berita selengkapnya. SDN 28 Cakranegara merupakan sekolah tingkat dasar yang menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Mataram. Dengan prestasi yang dimiliki serta peserta didik yang rukun, tertib, serta baik, menjadikan sekolah ini melahirkan prestasi baru. Sekolah ini juga memiliki 2 cabang, yang dimana kepala sekolahnya mempunyai 2 tanggung jawab di 2 sekolah. Dengan fasilitas yang tercukupi serta lingkungan sekolah yang asri, membuat sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang direkomendasikan untuk anak-anak melanjutkan studinya. Berita kedua, sekelompok mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar tengah melakukan observasi di SDN 28 Cakranegara pada Kamis 2 November 2023, tepatnya pada kelas 2A, yang dimana observasi yang dilakukan berkaitan dengan perkembangan motorik halus. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Rekan pertama, Ikomang Kusuma Ardika. Silakan menyampaikan informasi yang sudah Anda dapat. Baik, saya Ikomang Kusuma Ardika sebagai reporter akan melaporkan situasi proses pembelajaran di SDN 28 Cakranegara, yang dimana saya sudah bersama langsung dengan adik. Halo adik, siapa namanya? Adik, apakah adik sudah bisa menulis? Berarti adik sudah bisa menulis namanya sendiri ya? Apakah adik juga sudah bisa membaca? Berarti ini masih menuju apa sudah? Apakah adik sudah bisa mengenali warna gitu? Baik, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan saya balikan lagi kepada studio. Baik, terima kasih kepada rekan pertama. Untuk rekan kedua, Izraul Maiza, silakan untuk menyampaikan informasi yang sudah Anda dapat. Baik, saya Izraul Maiza sebagai reporter akan melaporkan situasi proses pembelajaran Pak di SDN 28 Cakranegara, yang mana saya sudah bersama langsung dengan adik. Halo adik, siapa namanya? Adik. Adik, saya yang bertanya, apakah di umur sekarang ini adik? Surya, awas. Berarti adik udah tahu dong tentang materi yang benar itu seperti apa? Riam. Mana dong, Mbak? Meja. Pakai gigi. Nah, iya kena kau. Baik, itu dia laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kedua. Rekan ketiga, Intan Mutiara, silakan untuk menyampaikan informasi yang sudah Anda dapat. Baik, saya Mutiara sebagai reporter akan melaporkan situasi pembelajaran di SDN 28 Cakranegara. Di mana di sini saya sudah bersama adik. Bisa memberitahukan namanya siapa? Adit. Iya. Adit ya. Bisa Mari kita lihat seseorang yang kedip namanya itu. Kedip namanya itu. Adit. berarti kalau pas kemarin atau pakai dulu masih pakai semua dulu ya. Terima kasih dari Adit. Oke, baik. Sekian dari itu laporan dari saya serahkan kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan ketiga. Rekan keempat, Henian Satria Lukisa, silakan untuk menyampaikan informasi yang sudah Anda dapat. Baik, saya Hinyasa sebagai reporter akan melaporkan situasi terkini proses pembelajaran di SDN 28 Cakranegara. Saya bersama saya ini langsung saja adik namanya siapa? Apakah adik dalam berbicara sama teman, keluarga atau dengan ibu? Adik sudah percaya diri.
keempat, rekan kelima, Lasmi Rohun Hikmah. Silakan untuk menyampaikan informasi yang sudah Anda dapat. Saya sebagai reporter akan melaporkan situasi proses pembelajaran di SDN 28 Cakranegara yang dimana saya sudah bersama langsung dengan ini kakak mau nanya video yang sekarang ini ada di Instagram. Sekian dari saya serahkan kembali ke Mirsa, liputan pendidikan akan segera kembali dengan rangkaian berita, diantaranya video viral yang diunggah oleh sekelompok mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Informasi ini akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Eits, kamu haus ya? Jangan khawatir, ada air Narmada yang terbuat dari air pilihan. Nih coba. Apa iya, Kak? Iya, cobain saja. Wah. Air Narmada terbuat dari pegunungan asli, yaitu Gunung Rinjani. Air Narmada bersih dan berkualitas. Jangan lupa minum air Narmada. Berita ketiga, video yang diunggah sekelompok mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar viral. Pasalnya, video tersebut berisikan penyampaian faktor, dampak, dan solusi dari hasil observasi yang telah mereka lakukan di SDN 28 Cakranegara. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, sekelompok mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar telah melakukan observasi di salah satu SD di Kota Mataram. Hasil observasi tersebut menimbulkan dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya, bahwa ada beberapa peserta hasil wawancara tersebut yang masih belum bisa menulis, memakai baju sendiri, dan mandi sendiri. Berikut faktor dan solusi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada presenter Saudara Irji Irian Sandi. Kembali lagi kepada saya, Isra Ulmaiza, yang akan melaporkan mengenai faktor internal yang datang dari keluarga. Pola asuh dari orang tua yang belum benar menjadi salah satu penyebab anak terhambat dalam perkembangannya, terutama pada perkembangan materi halus. Contohnya seperti menulis, memakai baju sendiri, dan mandi sendiri. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan oleh Gea Yustika 2023 mengenai perkembangan motorik halus pada anak usia 7-9 tahun, yang menyatakan bahwa kemampuan motorik halus anak juga umumnya terlihat sudah semakin terasa, sehingga terlihat lebih berhati-hati dan mandiri. Umumnya, anak sudah bisa melakukan berbagai hal pada usia itu, seperti memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu, mengendarai sepeda tanpa roda bantu, bergerak dan beraktivitas dengan lebih mulus dan awas, mengejar dan melakukan olahraga kelompok, bisa menggunakan perkakas seperti palu dan obeng dengan pengawasan orang dewasa, dan memegang alat tulis lebih mantap dan menulis lebih rapi. Sekian. Baik, terima kasih kepada presenter Saudara Irji Irian Sandi. Kembali lagi dengan saya Hina Satria Lubisa akan menyampaikan terkait faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Kurang nyamannya lingkungan pendidikan akibat dari seringnya diejek oleh temannya menyebabkan minat belajar menurun. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardika 2019, kesulitan menulis, membaca, berhitung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, keluarga, perhatian orang tua, pendamping, dan pengawasan yang dianggap sangat penting dan mempengaruhi minat dan
motivasi siswa serta lingkungan siswa pada proses pembelajaran. Cukup itu saja. Terima kasih presenter Muhammad Irji Ilian Sandi. Kembali lagi dengan saya Intan Mutiara yang akan melaporkan solusi dari faktor perkembangan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama dari solusi keluarga. Upaya yang dapat dilakukan dari pihak keluarga yaitu orang tua seharusnya telah lebih memperhatikan perkembangan motorik halus pada anak. Sering mengajarkan serta melatih anak dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan motorik halus dan sesuai dengan usianya. Selain itu, pola asuh juga perlu disempurnakan untuk menjadikan anak lebih nyaman dalam berkomunikasi, terutama dalam melaporkan kepada orang tuanya apa yang ia belum bisa lakukan dan apa yang dialami di rumah, sekolah maupun di lingkungannya, sehingga dengan begitu anak bisa terbuka dan orang tua pun akan lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan anaknya. Yang kedua yaitu solusi dari sekolah. Upaya yang dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah yaitu sekolah memberikan wadah untuk anak yang dapat melatih dan mengembangkan potensi minat dan bakat pada siswa. Selain itu, guru sangat berperan dalam melatih keterampilan motorik halus seperti mengajarkan anak untuk membaca, menulis, dan berhitung, baik itu menggunakan sempoa ataupun berhitung manual. Dengan begitu, keterampilan motorik halus pada anak berlatih. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya dampak positif yang ditimbulkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh sekelompok mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dampak positif tersebut adalah beberapa anak dari hasil wawancara sudah bisa menulis, memakai baju, dan mandi sendiri. Berikut faktornya akan disampaikan juga oleh rekan saya yang sudah ada langsung di lokasi. Baik, terima kasih kepada presenter Saudara Muhammad Irji Ilian Sandi. Kembali lagi kepada saya Lasmira Untukma. Di sini saya akan melaporkan faktor internal yang berasal dari keluarga. Peserta didik mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang tuanya, yang dimana beberapa peserta didik mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari orang tuanya, yang membuat mereka lebih giat, yang membuat mereka lebih dapat meningkatkan perkembangan motorik halus dan pembelajaran. Pentingnya dukungan orang tua dalam kehidupan siswa dikarenakan siswa yang memperoleh dukungan dari orang tuanya akan menjadikan siswa yang lebih baik, lebih giat, optimis, semangat, dan senang dalam belajar. Lebih terampil dalam memenuhi kebutuhan psikologis jiwanya, akan tenang menghadapi berbagai masalah yang akan ditemui dalam belajar, dan akan lebih bergairah dalam menjalani aktivitas belajar. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amirah Ginati pada tahun 2017. Sekian. Terima kasih kepada presenter Muhammad Irji Ilian Sandi. Kembali lagi dengan saya Ikomang Sumadika melaporkan kembali terkait dengan faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor sekolah dan faktor lingkungan. Jadi mana faktor lingkungan sekolah ini, faktor lingkungan sekolah yang nyaman dan aman tentunya akan membuat peserta didik menjadi senang dalam belajar, sehingga hal ini dapat meningkatkan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Pada umumnya, jika seseorang sudah senang dalam suatu kegiatan, maka seseorang tersebut akan antusias dalam kegiatan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah adalah salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam hasil belajar siswa. Lingkungan sekolah juga merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian dari siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Enceng Yana dan Rizka Putri Jayanti pada tahun 2014. Sekian dari saya dan kembalikan lagi ke studio. Baik pemirsa, itu dia informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Irji Ilian Sandi pamit undur diri. Salam pendidikan dan sampai jumpa.